Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Faras Adila, NIM 2003101101010194. Objek ganti kerugian dalam pengadaan tanah yaitu meliputi tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, tanaman, bangunan, benda yang berkaitan dengan tanah, dan yang terakhir yaitu kerugian lain yang dapat dinilai. Sedangkan bentuk kerugian dalam pengadaan tanah yaitu dapat berupa uang, tanah pengganti, kepemilikan saham, pemukiman kembali, dan yang terakhir yaitu bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak yang berhak atas ganti kerugian yaitu yang pertama pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nazir, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan etikat baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah, dan yang terakhir yaitu pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ada 4 tahapan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil. Pada tahap persiapan dilaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi. Konsultasi publik dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak di tempat yang disepakati. Ketika dalam konsultasi publik, masyarakat ada yang tidak setuju atau keberatan dengan rencana lokasi pembangunan, maka akan diadakan konsultasi ulang. Pemerintah akan membentuk tim pengkaji keberatan, kemudian pemerintah akan melihat hasil dari tim tersebut, dan nanti ada faktor-faktor objektif yang akan dinilai dan ada beberapa pihak yang akan menganalisis secara bersama-sama. Nah, hasilnya ini akan diserahkan ke pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah menerima, maka Pemda akan mencari lokasi yang lain. Namun dalam hal ditolak keberatan masyarakat, tetap nanti ada proses pembuatan SK lokasi ini akan terus dilanjutkan. Jadi, meskipun ada keberatan, tapi tidak membuat terhambatnya pembuatan SK penetapan lokasi oleh Pemda. Nah, apakah masyarakat tetap bisa memprotes SK tersebut? Bisa, dengan catatan harus menunggu dulu SK-nya keluar. Setelah SK keluar, baru para pihak yang merasa dirugikan dengan keluarnya SK tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan tun karena objek sengketanya adalah SK atau penetapan. Jika misalnya pengadaan tanah akan dilaksanakan tahun depan, maka proses yang bisa ditawarkan adalah dengan acara biasa. Tapi jika pengadaan tanah dilaksanakan dalam tahun itu juga, maka bisa diproses dengan acara cepat. Kalau dalam hasil putusan tun menolak gugatan masyarakat itu, maka bisa mengajukan banding atau kasasi. Dalam hal pemilik tanah tidak setuju dengan ganti kerugian, maka bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dalam waktu 14 hari setelah musyawarah penetapan ganti rugi. Jadi dalam proses pengadaan tanah, baik pada tahapan penetapan lokasi dan juga pada saat pemberian ganti rugi, itu berlaku lex specialis. Penyelesaian sengketa kedua kasus tersebut berbeda karena sifatnya berbeda. Sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang bersifat tata usaha negara sebagai akibat diterbitkannya keputusan tun. SK penetapan lokasi adalah salah satu bentuk desk-checking atau penetapan pemerintah. Jadi, karena objek sengketanya adalah SK penetapan, maka gugatan diajukan ke pengadilan tun. Terkait cara penyelesaian terhadap penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kemudian terkait penyelesaian mengenai bentuk atau besarnya ganti kerugian yang tidak mencapai kesepakatan, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Cara penyelesaiannya diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.